Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, yang melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya meliputi dan memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam mendengarkan, serta memahami, dan menemukan kehendak Jehovah dalam Kristus Yesus. Setelah kita memahami firman yang sampai kepada kita pada hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus, sembahan kami yang Maha Esa dalam sebutan kami Tuhan yang Tritunggal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau menyertai kami dalam pergumulan hidup kami dan memberi waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau selalu berkenan mengampuni dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami rindu mendapat firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi pelita bercahaya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan sungguh-sungguh mendengarkan-Mu, dan berjanji akan menjalankan ajaran kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia kami memohon, kabulkanlah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita usahakan memahaminya dalam kebaktian kita ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11, yang juga sebagai epistel pada tanggal 9 Agustus 2020. Mari kita baca dan dengarkan apa yang disuruh kita pelajari untuk kita lakukan. Kepatuhan kita melakukannya merupakan bukti bahwa kita bertakwa kepada Tuhan Jehovah dalam Yesus Kristus atas tuntunan Roh Kudus. Inilah isi Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan datanglah kekurangan kepadamu seperti orang yang bersenjata menyerbu. Demikianlah nasihat dari Tuhan kepada kita, dan kita akan usahakan memahaminya sebagai kehendak Tuhan yang relevan untuk kehidupan kita, kehidupan umat manusia zaman now, zaman sekarang ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Dan selanjutnya, sejenak mari kita perhatikan beberapa poin yang penting untuk kita pahami berdasarkan perikop ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dalam Kristus Yesus, walaupun kita semua tidak terhitung sebagai pemalas, karena di antara kita ada yang benar-benar rajin, atau mungkin juga pengrajin, dan memang sedang kaya dan jauh dari kemiskinan. Tetapi nasihat ini bisa berlaku untuk semua kita, karena semua harus bahu-membahu untuk mencegah terjadinya kemiskinan dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, dulu orang mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Sekarang tidak lagi demikian, melainkan rajin pangkal kaya dalam segala hal, hemat pangkal kepelitan. Rajin itu berarti menggunakan semua waktu dan peluang yang ada untuk menghasilkan karya yang sangat berguna bagi diri sendiri, sekaligus bagi orang lain, bagi kemanusiaan.
Rajin itu bukan hanya berarti menggunakan waktu untuk bekerja, karena manusia bukanlah kerbau yang bisa dan mampu bekerja dan bekerja, tetapi tidak berkarya. Jadi kalau rajin harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk diri, untuk orang lain, dan untuk kemanusiaan. Pergunakan waktu sebaik-baiknya hingga mencapai karya-karya terbaik untuk diri, untuk orang lain, dan untuk kemanusiaan. Kebalikan dari rajin adalah malas. Malas berarti menggunakan waktu tidak untuk menghasilkan karya yang bermanfaat atau bukan untuk pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Yang aturan dia harus bekerja, dia pergi tidur dan golek-golek saja, atau seperti kata pengamsal, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Mungkin tidurnya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri juga, karena tidur sebentar, ngantuk sebentar, termasuk tidur yang tidak menyehatkan. Tidur yang baik, dewasa minimal 6 jam dan anak-anak minimal 8 jam dalam satu malam atau satu hari, terhitung sebagai bekerja untuk mengisi tenaga kembali. Dan tidur yang baik seperti itu termasuk waktu untuk menerima berkat dari Tuhan. Walaupun saat tidur orang bisa mendapat celaka seperti katakan Hakim 4:21, Ayub 33:19, tetapi tidur yang baik juga bisa mendatangkan berkat atau waktu menerima berkat. Bandingkan Pengkhotbah 5:12, Ayub 33:15, dan Mazmur 127 ayat 2, di sana dikatakan, sebab ia artinya Tuhan memberikan harta benda, kekayaan, hikmat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam jadwal kerja yang disusun, jam tidur atau istirahat juga terhitung sebagai bagian dari pekerjaan daripada orang-orang yang rajin. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang 2 orang anak yang disuruh oleh bapaknya untuk bekerja. Yang pertama mengatakan, ya Pak, saya akan pergi mengerjakannya, tetapi dia tidak pergi. Dan yang kedua mengatakan, ya Pak, saya tidak mau mengerjakannya, tetapi dia pergi juga mengerjakannya. Dan di sana ternyata orang yang mengatakan saya pergi mengerjakannya justru malas dan tidak pergi melawan perintah bapaknya. Jadi jangan ada yang begitu. Tuhan Yesus telah memperingatkan. Poin yang ketiga, pengamsal menasihati pemalas agar pergi kepada semut dan memperhatikan lakunya. Tujuannya agar pemalas itu menjadi bijak. Ibrani hakam, dari kata ini muncul bahasa Indonesia hakim, tahu yang baik dan yang benar. Tetapi kepada semut yang mana? Sebab ada ratusan bahkan mendekati ribuan jenis atau macam semut di dunia ini. Mungkin saja semut yang ada di rumah Salomo atau yang dia amati bahkan teliti sewaktu dia pergi keluar istana untuk mengamati alam dan hewan-hewan yang ada di hutan. Sebab di dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 27 dia memberitahu ada 4 binatang terkecil, ya mungkin kecil aja, bukan terkecil seperti di bumi, yang diamati. Yang pertama semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Binatang kedua pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Binatang ketiga belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dan binatang keempat, cicak yang dapat ditangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja.
Memang seorang yang membuat alam dan isinya menjadi buku pelajaran ibarat buku-buku di perpustakaan dan memahaminya, dia akan mendapat ilmu yang banyak dan menjadi pandai dan berhikmat serta menjadi bijak. Jadi kalau mendaki gunung atau tour, mengitari alam atau mendatangi alam, atau melanglang buana di jagat raya atau di hutan belantara, janganlah hanya sekedar jalan-jalan, tetapi harus menggali dan menemukan pelajaran atau ilmu yang berharga dari sana, lalu menulis buku panjang-panjang untuk dapat diketahui oleh seluruh dunia. Anda pasti kaya dengan kerajinan seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang pasti berdasarkan perikop Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dapat dikatakan bahwa pengamsal telah berhasil mengamati pola, gaya, dan corak maupun budaya hidup semacam atau beberapa macam semut yang biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini melebihi belalang yang tidak ada pemimpinnya tetapi berbaris teratur. Mungkin hanya dahan ranting itu membuat mereka berbaris tempat mereka hinggap. Binatang-binatang ini teratur tanpa diatur, tunduk tanpa ditundukkan. Ini juga budaya kita kan? Sebenarnya perlakuan semut ini sudah merupakan rangkaian pembangunan semesta dalam dunia kehidupan mereka. Sekali lagi, sebenarnya perlakuan semut ini sudah merupakan rangkaian pembangunan semesta dalam dunia kehidupan mereka. Mereka membentuk suatu negara tanpa pemimpin, sebab mereka semua adalah pemimpin yang tahu kerja masing-masing. Hidup rukun dan damai, masing-masing tahu tujuan bersama, tujuan hidup bersama mereka, dan semua bergerak untuk mencapai tujuan itu. Mereka membangun suatu istana, atau tepatnya ruang hunian, atau semacam negeri di tengah berbagai negeri yang ada di dunia, yang aman dari segala macam pengganggu, termasuk dari gangguan predator semut. Mungkin manusia saja yang merupakan musuh atau pengganggu terberat bagi mereka, bukan tenggiling pemakan semut itu. Mereka bersepakat membangun negeri mereka itu tempat mereka mengumpulkan perbekalan hidup sepanjang tahun, melewati berbagai musim, yakni musim panen, paceklik, musim hujan, musim kering, musim dingin, musim panas, dan musim-musim lainnya. Di sana mereka bangun gudang perbekalan yang mungkin lebih canggih daripada gudang Bulog atau badan urusan logistik yang ada di negara kita. Gudang itu mereka lengkapi dengan bahan-bahan pengawet makanan, agar yang mereka kumpul itu tidak segera busuk sebelum dimanfaatkan. Mereka juga mempersiapkan negeri mereka tidak hancur karena bencana. Dalam mengumpulkan bekal hidup, atau dengan kata lain, mengumpulkan penjamin kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan dalam hidup mereka, mereka membangun berbagai jalan tol dan jembatan yang setiap dari mereka tahu menggunakan dan menjalaninya. Sayang mereka tidak bisa membangun kendaraan roda 4 atau roda 2. Mereka hanya punya kaki 6. Bahkan tidak ada mereka yang sesat, kecuali ada yang menyesatkan. Misalnya manusia mengambil seorang baru campakkan. Untuk jalan tol dan jembatan mereka itu, mereka gunakan semua yang tersedia di alam. Misalnya batang pohon, dahan, ranting-ranting, tanah yang harus dilalui, bahkan terowongan-terowongan yang sudah ada atau yang mereka bikin sendiri. Mereka bangun lagi. Kalau terjadi banjir yang merusak jalan-jalan mereka tersebut, dan mereka bangun itu tanpa sungut-sungut atau perkelahian, tetapi dengan kompak,
Dan tampaknya mereka selalu berhasil membuat jalan baru itu hingga ke tempat-tempat makanan yang harus mereka angkut. Panjang jalan yang mereka tempuh mengangkut makanan bisa saja melebihi 10 meter atau 1000 kali panjang tubuh mereka. Jalan tol Indonesia baru terpanjang 1200 km dengan otaknya. Ini semut ini bisa membangun 1000 kali panjang tubuh mereka atau bahkan lebih. Tinggi mereka paling-paling 2 atau 3 mm dari tanah. Tetapi mereka bisa mendeteksi negeri mereka yang jauhnya 10 meter dari tempatnya berada. Berarti mereka memiliki alat deteksi yang canggih, walau tanpa satelit yang kasaluar. Mungkin mereka tahu bahwa kalau komunikasi terlalu mengandalkan satelit, itulah andalan yang paling lemah, sebab sekali satelit ditembak musuh dan rusak, maka buyarlah semua alat komunikasi yang ada di bumi. Jadi semut membangun alat komunikasi melekat, bukan mengandalkan satelit. Indonesia bagaimana ya? Microwave kita sudah dimatikan, padahal itu penting kalau satelit palapa kita ditembak musuh dan hancur. Kalau ternyata di perjalanan ada kawan mereka yang terpijak manusia dan mati atau pingsan di sana, mereka bisa mendeteksi di mana kawan mereka yang celaka itu. Lalu mereka menjemputnya, kemudian dibawa ke negeri mereka untuk dimakamkan. Dimakamkan, tanda kutip lah kita bikin itu. Mereka rajin saling berkomunikasi dalam perjalanan. Misalnya kita amati caranya ada yang saling berciuman atau berbisik satu sama lain. Dan ada yang saling mentautkan kumis mereka satu sama lain. Dan setiap dari mereka terhitung sebagai sangat kuat. Karena seekor semut bisa membawa beban 3 kali lebih besar dan lebih berat dari dirinya. Bahkan ada semut pengerat daun yang bisa membawa dengan tegak atau tidak oleng-oleng keratan daun selebar 3 cm kuadrat atau sedikit lebih, dipikul seekor semut yang panjangnya hanya 1 cm sampai ke tujuan. Tidak jatuh walaupun angin datang mengembus. Semangat gotong royong mereka sangat luar biasa. Mereka bisa bersama-sama mengangkut seekor ulat yang beratnya 20 kali berat seekor semut. Dan ulat mati itu secara bersama-sama diangkut oleh 20 ekor semut ke sarang mereka sampai berhasil, walaupun jalan yang mereka tempuh berupa dahan kayu yang kemiringannya 60 derajat bahkan lebih. Dalam soal bertempur melawan musuh, mereka gagah berani dan tanpa diketahui semut bisa menyelusup ke tempat musuh yang paling vital untuk membuat musuh mereka mati sendiri. Misalnya masuk ke dalam lubang telinga singa atau harimau dan menggigit di dalamnya, lalu singa atau harimaunya itu menggelepar karena sakitnya, dan singa atau harimau itu tak sadar melompat masuk jurang atau membenturkan kepalanya hingga pecah. Jadi semut itu punya pasukan berani mati. Itulah sedikit yang dapat dipelajari dari semut agar manusia menjadi bijak dan tahu memodernisasi kehidupan manusia secara tepat guna dengan teknologi dan budaya paling maju. Orang yang banyak harta juga perlu belajar dari semut agar dia dapat mengerahkan kawan-kawan atau sesamanya untuk mengerjakan hal-hal yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sejahtera, adil, makmur dan teratur tanpa diatur, punya ilmu-ilmu dan keahlian yang terandalkan. Hidup manusia bukan hanya untuk kumpulkan hasil bumi, misalnya bahan pangan dan tambang, tetapi melipat gandakan hasil bumi dan mengolah hasil bumi hingga menjadi barang yang siap digunakan secara berkesinambungan dari musim ke musim dan dari zaman ke zaman. Belajar dari semut, Indonesia sudah mulai berusaha agar tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus bahan jadi.
Di semua tempat pariwisata, rakyat dianjurkan tidak hanya menjual makanan, tetapi menjual hasil-hasil industri tangan mereka dari kampung-kampung agar mereka menjadi kaya. Dan untuk itu harus rajin, harus pandai. Para tokoh agama pun perlu memperhatikan lakunya semut, agar mereka bijak dalam membangun manusia menjadi manusia yang dapat kerjasama dan bergotong royong lintas agama dan saling mengasihi lintas agama. Rakyat semua tanpa kecuali perlu memperhatikan lakunya semut agar semuanya menjadi bijak dan tidak ada yang bermalas-malas, tetapi memanfaatkan waktu semaksimal untuk kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat itu sendiri. Nasihat dari Injil mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan demikian Paulus di Efesus 5 ayat 15-16. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Demikian Paulus juga dalam Kolose 4 ayat 5. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Demikian Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Semua nasihat kitab suci itu termasuk renungan kita pada hari ini bertujuan agar kemiskinan tidak menimpa manusia seperti penyerbu dan kekurangan tidak menimpa manusia seperti orang bersenjata menyerbu. Ingat hikmat yang dimiliki Yusuf bin Yakub di Mesir, sehingga dia menjadi Perdana Menteri atau orang kedua di negeri Mesir di hadapan Firaun Mesir waktu itu. Dia menggunakan masa 7 tahun panen berkelimpahan untuk mencukupi makanan pangan bagi semua bangsa Mesir dan para ternaknya semua selama 7 tahun musim berkelimpahan itu, dan terutama selama 7 tahun masa tidak ada hasil bumi sama sekali. Jadi perbekalan 14 tahun atau hampir 3 periode masa pemerintahan presiden di Indonesia dapat diatur. Lalu bangsa itu lolos dari kemiskinan walaupun terjadi zaman yang sangat sulit. Mungkinkah Indonesia begitu? Indonesia bisa mengalami lolos dari timpaan kemiskinan sekarang dan akan berhasil mengatasi musim ekonomi sulit sekarang kalau semuanya mau belajar dari semut dan mau belajar dari sejarah bagaimana umat manusia menanggulangi kemiskinan dan mencegah agar kemiskinan tidak menimpa bangsa sendiri dan bangsa-bangsa di dunia ini. Untuk itu mari kita lakukan apa yang dinasihatkan oleh Apostel Paulus yang mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian Paulus di Kolose 3:23. Dengan demikian kemiskinan pasti tidak menimpa orang kaya dan tidak menimpa orang miskin, dan orang miskin akan menjadi kaya dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu, berkatilah kekal dalam hidupku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku. Yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu, doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku, amin. Mari kita berdoa masing-masing dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, salam. Silakan subscribe video kita, minta kawan-kawan mensubscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.